Kalau untuk Kabupaten Sumbawa, produktivitas jagung sangat tinggi sekali. Mungkin bisa mengalahkan juga Gorontalo, Pak. Secara rata-rata mungkin bisa saya informasikan, rata-rata dalam 1 hektar itu antara 6 sampai 8 pipilan kering, Pak, per hektarnya untuk rata-rata. Tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan karena ini mengacu juga faktor cuaca, faktor keadaan juga, Pak, ya. Bisa saja itu bisa 6, bisa, tapi maksimalnya 8. Secara khusus untuk kelompok saya sendiri sekitar kurang lebih 46 hektar dengan jumlah keanggotaan 42 orang. Kami selaku petani di sini mewakili teman-teman, kita ucapkan apresiasi sekali dan berterima kasih terhadap Bapak Presiden Jokowi karena dengan kedatangan Bapak Presiden Jokowi secara langsung dapat melihat kondisi kami petani di wilayah Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ini. Ya, ini memang baru panen besar ini jagung. Baik di Sumbawa, baik di Dompu, waktu minggu yang lalu kita lihat di Gorontalo, semuanya panen. Sehingga terjadi adalah harga turun karena oversupply. Harga yang sebelumnya 7.000 sekarang sudah turun menjadi 4.200. Baik untuk peternak, tapi kurang baik untuk petani. Nah, ini loh, menjaga keseimbangan seperti ini yang tidak mudah. Yang paling penting menurut saya, produktivitasnya harus naik. Misalnya kayak sini pakai benih tangguh, hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton. Kalau yang bisi juga sama, bisa 7-8-9 ton. Nah, produksinya harus itu, tapi ada yang di bawah 5, rata-rata 5 ton. Ya, inilah yang tadi saya sampaikan dengan Pak Menteri Pertanian, dengan Pak Menteri Perdagangan, memang industrinya itu harus mendekati lahan-lahan jagung yang ada, sehingga bisa pakan ternak, minyak jagung, semuanya. Ini yang namanya hilirisasi, minyak goreng jagung, hilirisasi. Memang ini yang terus akan kita dorong sehingga harga itu bisa lebih stabil. Kalau ada industri, harga akan lebih stabil. Tapi kalau jauh, dari sini harus dibawa ke Jawa, dari sini harus dibawa ke Jawa Barat. Ya memang kosnya memakan banyak di transport. Berhubung Kabupaten Sumbawa kan lahannya masih pada hujan sebagian besar. Nah, sementara di kita baru ada 1 bendungan besar, Pak, yang di Kabupaten Sumbawa. Apakah kedepannya ada lagi, Pak? Di Provinsi NTB, bendungannya itu paling banyak kita bangun. 7 kita bangun, yang lain satu, tidak ada. Di sini 7. Paling banyak bendungannya. Kabupaten Sumbawa sendiri 3 kan, ada Batu Bulan, Bano, Beringin Sila, Sama Tiu Suntuk, sama Tiu tadi. Sangat bahagia, sangat bangga bisa bertemu sama Bapak Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan panjang umur bisa temu kembali. Dapat hadiah dari Bapak Presiden. Alhamdulillah senang sekali ya saya ketemu sama orang nomor 1 dari Indonesia ya, Pak Jokowi ya. Datang berkunjung ke daerah kami di Sumbawa ini. Kami sangat bangga. Walaupun panas seperti ini, kami tidak terasa merasakan panas. Ya, yang namanya orang nomor 1 ya. Buat Pak Menteri, Pak Amran juga ya, terima kasih. Tapi kami titip pesan buat Pak Menteri dan Pak Presiden, tolong bantuannya ditingkatkan kembali untuk daerah Sumbawa. Nah, begitu.
40.000 hektar optimalisasi lahan sudah selesai. Kita akan mengoptimalkan lahan kita, sumber daya alam kita. Kemudian ada alat mesin pertanian. Kemudian ada generasi milenial. Sekarang sudah ada di sini kurang lebih 200-an. Nah ini 3 ini kita optimalkan semua. Siap jadi kaya? Siap. Siap tinggal 6 bulan? Siap. Kami sudah menyiapkan teknologi, jadi mulai alat tanam sampai dengan alat panen, alat olah, menggunakan drone, menggunakan combine, kami berikan satu paket. Nah dalam satu paket brigade itu 15 orang. Itu mimpi besar kita. 100.000 ini yang dikurik, kita jadikan percontohan. Nantinya kita olah 1 juta hektar di Merauke. Kemudian di Kalimantan Tengah ada 500.000 hektar. Jadi percontohan sekarang sudah digarap juga. Milenial kita turunkan. Nanti target kita milenial mahasiswa ini sejahtera akan menceritakan ke temannya bahwa bertani itu hebat. Bertani itu sejahtera. Bertani itu menguntungkan. Bertani sekarang adalah pertanian modern. Transformasi pertanian tradisional menuju modern. Dan kita harapkan klaster ini sejajar dengan negara maju. Kita harap pemuda Indonesia nanti bangga menjadi petani karena menguntungkan dan menggunakan teknologi tinggi. Saya sebagai operator combine ini saya dapat dari bantuan optimalisasi lahan atau OPLA. Saya operasikan dalam per hari dapat menghasilkan 4 hektar. Per hektarnya kalau diuangkan 1.500.000. Kalau 4 hektar per hari jadinya 6 juta. Jadi kalau per tahun kalikan saja bisa 200 juta, 100 juta per musim. Kalau per tahun kan sampai 2 kali tanam. Kalau sampai 3 kali tanam mencapai 300 juta.